Iya. Berarti ada Bapa, ada anak Allah yaitu Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Baik. Allah Bapa, namanya Yesus. Allah Bapa. Namanya Yesus. Oke, berarti Yesus Tuhan juga. Yesus yang anak Allah manusia. Anak Allah manusia. Heh. Iya. Sabar. Sabar. Ada dalilnya mengatakan. Sabar. Biar lebih tambah fresh, sabar. Tadi udah bagus, Pastor. Sabar. Baik. Siap. Bang Dos mungkin mau tambahkan sedikit, silakan biar nanti Pak Dehe sekalian dua-dua. Tidak, saya sudah terwakili oleh Bapak Freddy. Kayaknya Pak Dewi Waru sudah mati kutub itu. Iya, betul. Iya, haleluya. Tapi saya katakan kepada dua bapak-bapak yang di atas bahwa kita bicara data di dalam Yohanes 1 ayat 4:12 dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Baik itu kata Yesus juga mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jikalau Yesus berbohong mengatakan bahwa Allah itu adalah manusia, konyol sekali kita orang Kristen ini. Kenapa saya konyol? Yesus sendiri kita bantah, apalagi manusia. Minggu sini kan omong dosa namanya. Masih sekolah minggu, pantas masih sesat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan di surga. Iya, begini Pak Dados, pantas kamu tidak mengerti karena levelnya baru sekolah minggu ya. Anda mengatakan tadi saya sesat. Terima kasih. Jadi Anda sudah menghina Alkitab Anda sendiri. Sesat pola pikir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mana yang lo gila? Coba. Anggaplah netizen ini 4,8 ini adalah jemaat kita, Pak. Kita sementara. Ya, silakan coba. Baik, ya. Baca ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu sosok siapa itu? Sosok Allah. Allah Bapa. Nah, Allah Bapa itu tidak terlihat, tidak terhampiri. Benar. Coba Anda jelaskan sama saya, bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa yang sosoknya tidak terlihat dan tidak dapat terhampiri itu? Bagaimana caranya? Coba silakan. Pakai dalil ya. Ya, siap. Nah, ya, kenapa dikatakan dia tidak terlihat? Dan tidak bukan dikatakan kenapa dia tidak terlihat. Memang dia tidak terlihat. Yang saya tanyakan, bagaimana cara kita bisa mengenal kepada sosok yang tidak terlihat itu? Cara bagaimana caranya coba? Nah, silakan. Caranya supaya dia terlihat itu Yesus sendiri mengatakan. Bukan dia terlihat, cara kita mengenal dia bagaimana? Cara kita mengenal dia bagaimana? Karena dia kan apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya? Baik. Dia datang sebagai manusia ke dunia dan dikatakan dia dalam keadaan sebagai manusia dikatakan dia anak Allah. Nah, dalam keadaan dia dikatakan gelar anak Allah, dia dikatakan sebagai utusan, nabi, guru dan hamba Tuhan. Nah, untuk melihat dia dikatakan apa? Hanya melalui Yesus, karena Yesus adalah wujud gambar Allah yang tidak terlihat itu. Ayatnya di mana? Ada di saya kasih lihat dulu ya, Bu. Ayatnya, Pastor ya. Sabar, coba saya catat dulu pelan-pelan biar Anda. Yang pertama, bagaimana cara kita mengenal dia? Melalui Yesus, karena Allah itu tidak terlihat. Melalui Yesus. Berarti dengan pelantaran Yesus kita bisa mengenal Allah Bapa. Iya, karena dia roh tidak bisa dilihat. Oke. Apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Nah, kalau Allah Bapa itu bicara gelar, kalau Yesus bicara nama, itu. Allah Bapa itu punya nama. Bukan masalah gelar atau nama. Pertanyaan saya begini, apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri?
Baik. Kalau bilang kan pastor tanya kan, apakah Allah Bapa itu adalah Yesus sendiri? Ya iya, karena nama Allah Bapa itu Yesus. Itu. Terus tadi Anda bilang kita mengenal Allah Bapa melalui Yesus. Iya, makanya kan Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, pada dasarnya dia Allah dan datang ke dunia dalam keadaan sebagai manusia itu dikatakan Juru Selamat. Makanya kan saya katakan tadi, Oke. Bapa, Anak dan Roh Yang Kudus datang- secara gelar. Oke, yang datang ke dunia sebagai manusia ini siapa? Allah Bapa? Anak Allah datang sebagai manusia, Anak Allah Oke. gelarnya. Iya, yang datang ke dunia sebagai manusia ini Allah Bapa atau bukan? Anak Allah. Allah yang digelari Apakah anak? Oke, anak Bapa, Allah. Anak Allah, iya. Allah anak bukan bingung sabar. Maksudnya Allah Anak yang Allah ini adalah sabar. Ah. Anak Allah ini adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Anak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Bapa dan Roh Ini Kudus pertanyaan secara begini gelar. Pak. Jika orang minta menjelaskan tentang minyak kelapa, jangan Anda jelaskan minyak tanah. Baik, Perhatikan baik-baik. Walaupun sama-sama minyak, tapi ada minyak kelapa, ada minyak tanah. baik, Prosesnya berbeda. Minyak kelapa prosesnya berbeda, minyak tanah prosesnya berbeda. baik. Perhatikan baik-baik. Apakah anak Allah ini adalah Allah Bapa itu sendiri? Bukan. Bukan. Berarti ada Bapa, ada anak Allah, Iya, yaitu Yesus. iya, Berarti ada Bapa, ada anak Allah, yaitu Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? baik. Allah Bapa, namanya Yesus. Allah Bapa. Namanya Yesus. Oke, berarti Yesus Tuhan juga. Yesus yang anak Allah manusia. Anak Allah manusia. Heh. Iya, Sabar. kan ada Sabar, ayatnya, sabar. ada dalilnya mengatakan. Biar lebih tambah fresh, sabar. Tadi udah bagus, Pastor. Sabar. Baik, baik. Ada Allah Bapa, ada anak Allah, yaitu Yesus. Iya, Ada berapa ini? dua. Yang mana Tuhan? Allah Bapa, Allah Bapa. Yesus? anak Allah itu. Tuhan atau bukan? Kalau bicara anak Allah bukan. Yang Bukan datang ke Tuhan. dunia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, makanya saya bilang kan Yesus bicara nama. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, kalau di dunia bukan, Pak. Bukan Tuhan. Oh, Manusia. pas. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. Bukan. Alkitab mencatat itu. Nanti di mana dia Tuhan? Karena pada dasarnya dia itu adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Coba Anda jelaskan, Anda jelaskan. Jadi pada dasarnya kan Yesus bicara nama. Pada dasarnya Allah dia itu adalah Allah. Datang ke dunia sebagai manusia digelari sebagai anak Allah. Makanya saya bilang tadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Nah, waktu pastor tanya kan anak Allah dan Bapa mana yang Allah? Ya, yang Allah adalah Bapa. Tetapi itu mereka punya nama, Pak. Siapa namanya? Yesus. Makanya iman Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat ini artinya yang datang sebagai manusia itu. Itu, makanya kita percaya dua-duanya. Gitu, Pastor. Apakah dua-duanya itu Tuhan atau cuma satu? Baik, nah itu yang saya bilang gelar kan. Waktu datang ke dunia sebagai manusia. Nah, firman inilah yang di Yohanes 1 menjelaskan itu. Firman itu kan adalah Allah. Nah, firman itu bicara tentang pribadinya Allah. Jadi Allah itu mempunyai dua hakikat, sebagai roh dan sebagai pribadi. Makanya Bapa itu tidak bisa terlihat. Karena pada dasarnya Allah itu roh. Itu. Terus jelaskan terus. Baik. Kayaknya harus jelaskan ke Allah Terus dulu. pokoknya Ya. Anda berbicara terus. Biar cuma jangan saya yang pusing, netizen juga dibawa pusing. Terus Makanya saya kasih yang sederhana. Kan saya bilang kalau Yesus bicara coba injili saya yang sederhana saya coba. Baik. Jadi kalau bicara Yesus, Pastor, itu bicara tentang nama. Nah, Bapa, Anak dan Roh Kudus ini punya nama. Namanya Yesus. Nah, Bapa, Anak dan Roh Kudus bicara gelar. Waktu Allah datang ke dunia sebagai manusia, dia digelari sebagai anak Allah.
Nah, makanya kenapa Bapa itu tidak terlihat? Karena pada dasarnya kan dia roh, sebagai roh dan sebagai pribadi. Nah, anak-anak inilah yang dikatakan wujud gambar Allah itu. Namanya Yesus juga. Itu. Nah, saya kasih Coba ada coba datanya. coba Anda baca Yohanes 3 ayat 16. Baik, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes Paham Anda 3 ini lainnya. ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Betul. Ya. Untuk memperoleh hidup yang kekal kita percaya kepada anaknya itu sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Menekan anaknya yang tunggal. Nah, anak ini berbicara. Dos Islam Kristen. Iya, silakan Dos. Oke, Dos sudah ada Bibel di situ, Dos. Mohon maaf tadi diturunkan model. Sudah ada Bibel? Sudah. Oke, sudah siap. Terima kasih. Mohon maaf ya, sehat selalu Dos ya. Salam buat semua keluarga situ, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kasih karunia Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Ya. Coba. Menurut Pak Pendeta Ferdi ini, Dos, bahwa ketika Yesus di dunia itu bukan Tuhan, nanti dia mati, dia bangkit baru jadi Tuhan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Kristen? Coba. Iya, biar kita tukar pikiran sini. Sepakat loh, sepakat. Oh, satu aliran berarti ya? Iya, aliran sama. Beda dengan Pak Loding. Tidak. Coba kamu baca, Dos, kamu baca Lukas 2 nomor 11. Sebentar. Lukas 2 nomor 11. Ya, begitu. Ya, Lukas ya. Sorry. Sebentar. Ya, selamat malam Pak Dehe. Selamat. Ini jemaat ini tolong luruskan ini Pak Dehe. Kalau tidak saya syahadatkan mereka semua nih. Oke, Loding saya baca ya. Selamat malam Pak Pendeta dan teman-teman semua. Shalom. Shalom. Salam. Ya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu dia lahir sudah Tuhan. Mana yang betul? Dia mati dulu bangkit baru jadi Tuhan, apa dia lahir sudah Tuhan? Baik. Ini siapa yang mau jawab dulu nih? Ini si Dos ini. Saya kasih pusing Dos dulu. Soalnya ini kawan baru, saya baru kenal dia nih. Saya kasih pusing dia biar kita tambah akrab kan? Iya, siap. Dia lahir sebagai Tuhan. Ya, mana? Nah, tadi kau bilang dia mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan. Sekarang kau baca ayat, kau bilang dia lahir sebagai Tuhan. Nah. Iya. Jadi gini. Loding bisa apa itu Tuhan? Bisa paham tidak Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan menurut saya, Tuhan itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Tidak boleh kata Tuhan itu menurut saya. Biar kita komunikasi ini biar lancar, Loding juga harus paham apa itu Tuhan gitu loh. Iya, biar Tuhan itu saya dengar. Tuhan itu menurut Tuhan itu, kalau kamu tanya bagaimana pendapat Loding tentang Tuhan, saya mengikuti pendapat Yesus. Coba kamu baca Matius 11:25. Bagaimana pendapat Yesus tentang Tuhan? Kita sabar dulu, nanti saya baca, tapi maksudnya coba menurut Loding pengertian Tuhan itu apa gitu loh. Ya, pengertian Tuhan itu saya mengikuti perkataan Yesus di Matius 11:25. Masa kamu tolak? Ya, saya tidak tolak, benar. Makanya saya ingin tahu dulu gitu loh. Biar saya lompat. Iya, kalau kamu mau tahu pendapat saya tentang Tuhan, saya mengikuti perkataan Yesus. Ada di Matius 11:25. Coba kamu baca Matius 11:25. Pak Dehe, masuk Pak Dehe. Silakan Injili sebelum saya sadarkan mereka nih. Masuk Pak Dehe. Silakan sama Pak Pendeta sama Om Dos. Om Dos ini bye-bye semua ini Pak Dehe. Silakan. Saya mute dulu. Untung Pak Dehe datang, kalau tidak pecah kepala saya Pak Dehe. Iya Pak Pastor, saya sependapat dengan Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan.
sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimanapun orang Kristen itu mengatakan Yesus adalah Allah, mereka sudah keliru. Karena Yesus adalah utusan Allah. Tidak pernah jadi Allah. Nggak mungkin Allah mengutus Allah. Ya, sama dengan Pak Pastor, saya berpendapat bahwa Matius 11:25 itu pada waktu itu berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Siapa orang kecil? Kitalah orang-orang kecil. Telah disembunyikan Bapa kepada orang-orang bergelar S1, S2, S campur. Sudah disembunyikan. Yesus sendiri mengatakan itu. Saya sebagai Kristen, pedoman hidup saya adalah Alkitab. Sama seperti orang Islam, pedoman hidup mereka adalah Al-Quran. Jadi kebanyakan kami oten-oten ini di gereja, bukan saya jelekin. Satu yang dikatakan Yesus, satu yang mereka khotbahkan. Itu adalah suatu kekeliruan. Puji Tuhan, saya sakit setahun setengah. Dulu saya menuhankan Yesus tahun 2005, 2025. Tetapi saya sakit setahun, saya baca-baca Alkitab. Akhirnya saya mengerti bahwa Yesus ini hanya utusan Allah. Mau bahasa Ibrani, bahasa bahasa Jawa, Yesus selalu utusan Allah. Bang De, Badeng, Waru. Oke, sabar. Dos, begini dos. Pak Dehe ini adalah Kristen Alkitabiah. Jadi kalau berbicara sama dia harus melalui Alkitab, tidak boleh menafsirkan sendiri. Karena di dalam 1 Petrus 2, dengar dos. Iya, dengar dulu dos. Di dalam 1 Petrus 2 nomor 10 itu nubuatan di dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan melalui pemahaman sendiri, ya. Jadi kalau sama beliau ini, beliau orangnya ini suka mendengar tetapi yang penting berdata. Ya, silakan. Kalau Om Dos atau Pak Pendeta Ferdi mau tanggapi silakan. Saya berikan kalian berdua kesempatan borong Pak Dehe nih. Soalnya lama baru dia datang ke tempat saya kan. Silakan. Lanjut. Baik. Silakan. Saya duluan ya. Mungkin Om Dos atau Pak Pendeta Ferdi silakan, siapa duluan? Silakan. Baik. Nah, kita bahas yang mana dulu ini? Dari Pastor Loading buka yang tadi Lukas 2. Tidak, langsung ke Pak Dehe saja. Langsung ke Pak Dehe saya. Saya sudah pusing. Oh, yang masa rambut pulang. Yesus itu utusan. Oke. Nah, saya karena kan tadi Pastor Loading bilang kan Pak Dehe ini Alkitabiah. Baik. Nah, saya senang nih. Nah, kita akan buktikan bahwa Yesus bukan cuma utusan, tetapi dia juga itu pada dasarnya itu adalah Allah. Itu kan? Nah, kenapa kita harus akui dua-duanya? Karena ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengakui dia sebagai manusia, di 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 mengatakan, kita adalah roh antikristus atau penyesat. Nah, tapi kalau cuma sampai di situ kepercayaan kita, itulah setengah kebenaran. Kalau cuma mengaku Yesus sebagai manusia ya, dia dalam keadaan sebagai manusia, dia katakan utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Itu cuma setengah kebenaran. Kenapa saya katakan setengah kebenaran? Karena ada ayat-ayat lain yang mendukung, baik dalam perkataan Yesus maupun ayat-ayat pendukung yang lain. Saya buktikan ya. Dari perkataan Yesus, dia sendiri mengatakan dia maha kuasa. Itu di mana? Wahyu 1 ayat 8. Dan dia juga mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu di mana ayatnya? Di Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Dibilang kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu siapa yang dimaksud oleh Yesus? Dia itu ada di penjelasan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dan di Yohanes 14 ayat dari 6 sampai 8 atau 9 untuk menjelaskan bahwa dia itu siapa. Dia itu adalah Bapa. Nah, yang tadi Pak De angkat mengenai Yohanes 17 ayat 3, itu betul, saya setuju. Dia mengatakan begini kan, inilah hidup yang kekal, supaya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus,
Kristus yang telah engkau utus. Nah, sebenarnya itu merujuk kepada apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena, kenapa saya katakan begitu? Saya bisa buktikan. Di ayat 6, ayat 11 dan 12, kan Yesus mengatakan begini kan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Allah, dia nggak berhenti sampai di situ, Pastor. Dia memperkenalkan juga nama Allah yang benar itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, ayatnya ada di ayat 6, ayat 11 dan 12. Nah, nama Allah yang benar itu siapa? Itu Yesus perkenalkan di situ. Makanya kenapa dikatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Makanya saya katakan, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Makanya dia datang ke dunia, dia menggelari dirinya sendiri sebagai anak Allah. Nah, sampai situ dulu. Satu ayat lagi, saya buktikan bahwa Allah datang sebagai manusia. Kan Yesus dikatakan Mesias. Nah, kalau kita buka di Roma 9 ayat 5, di situ ada ayat mengatakan bahwa Mesias yang datang dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, itu aja dulu. Makasih, Pak De. Makasih, Pastor. Silakan Pak De. Nanti Iya. Bang Dos kalau mau masuk ya. Ya, silakan dulu. Bantah dulu dua-duanya biar berkelanjutan. Oh, siap. Bang Dos mungkin mau tambahkan sedikit, silakan biar nanti Pak De sekalian dua-dua. Tidak, saya sudah terwakili oleh Bapak Freddy. Kayaknya Pak Dewi Waru sudah putuk itu. Ya, betul. Iya, haleluya, haleluya. Tapi saya katakan kepada dua bapak-bapak yang di atas bahwa kita bicara data di dalam Yohanes 1 ayat 4:12 dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Baik itu kata Yesus juga mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jikalau Yesus berbohong mengatakan bahwa Allah itu adalah manusia, konyol sekali kita orang Kristen ini. Kenapa saya konyol? Yesus sendiri kita bantah, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Tuhan kalian sendiri kalian bantah perkataannya. Apakah sekonyol-konyolnya Allah yang menciptakan langit dan bumi masuk ke dalam manusia? Kawan-kawan, tobat kalian. Ya. Tidak mungkin sudah dijadikan langit dan bumi beberapa ribu tahun lalu baru lahir Yesus. Baru lahir Allah. Lalu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satupun nama Yesus disebutkan di sana. Yohanes 1 ayat 4:12 katanya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dan Yesus juga mengatakan Allah itu roh. Lalu bagaimana Yesus itu bisa jadi Allah? Nah, saya bingung ini pemahamannya dari mana itu. Karena memang semua pendeta mengatakan Allah itu Yesus. Nah, ini perkataan Yesus langsung ini. Yohanes 4 ayat 24. Kata Yesus, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yesus manusia. Tidak pernah jadi Allah Yesus. Jangan kita adu-adu ini. Kita bicara data, kita bicara. Makanya ada tadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus.
Lalu kenapa itu kalau Yesus Allah, kenapa Allah mengatakan begitu besar kasih Allah? Seakan-akan Allah menipu dirinya sendiri kalau kita ikuti narasi bapak-bapak ini. Jadi saya ingatkan bapak-bapak, walaupun Anda sudah bergelar sarjana, S2, S3, S campur, bertobatlah. Ya. Karena kata Yesus, nih, ini saya hanya percaya kepada Yesus, kepada yang lain saya tidak percaya. Kata Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mana ada Yesus pernah memerintahkan dia adalah Allah? Silakan dibantah. Bantah Alkitabmu sendiri. Baik. Iya, silakan dibantah. Teman-teman, kencangkan tap-tap layar sambil share-share sambil love orange ya. Semangat, semangat. Silakan dibantah perkataan Yesus. Terima kasih. Yang tadi Pak De bilang, saya nggak pernah katakan itu salah ya, mengenai kemanusiaan Yesus ya, yang dia datang. Cuma yang agak menggelikan begini, berarti apakah Pak De mungkin ya nggak baca semua atau terlewatkan atau bagaimana? Karena ada ayat-ayat lain yang mendukung dia tuh sebagai Allah, Yesus itu ya. Nah, terus kalau mengatakan Allah itu tidak terlihat, itu betul. Makanya kenapa Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kalau kau telah melihat aku, telah melihat Bapa. Karena tidak terlihat. Nah, di Ibrani 1, di ayat 3 mengatakan begini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Makanya Allah yang tidak terlihat itu, wujudnya di mana? Di Yesus. Karena ada, saya lupa ayat ini, dia mengatakan keutamaan Kristus. Seluruh tentang kepenuhan Allah di situ. Nah, tetapi ketika dia datang ke dunia bukan berarti dia Tuhan. Dia Allah, dia dijelaskan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Nah, kenapa dikatakan dalam keadaan sebagai manusia? Artinya pada dasarnya dia itu bukan manusia. Dia itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 10, ia telah datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi yang datang ke dalam dunia, yang menjadikan dunia. Nah, masalahnya, kok dia harus lahir di perut Maria? Iya, karena dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Makanya Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya dua-duanya, Pak De. Nah, kalau Pak De kan cuma percaya setengah, yaitu mengakui Yesus sebagai manusia. Nah, kita mengakui dua-dua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita mengabaikan salah satunya, ada konsekuensi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita mengabaikan dia pernah datang sebagai manusia, kita dikatakan roh antikristus dan penyesat. Nah, kalau kita mengabaikan dia sebagai Tuhan, dan kamu akan mati dalam dosamu. Dan itu perkataan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang yang Maha Kuasa. Dia bilang yang ada. Nah, kalau dia cuma manusia, sedangkan Yesus hidup di dunia 33 tahun. Nah, kalau dia bilang yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, gak masuk akal dia dengan umur 33 tahun, sampai dia mengatakan, sebelum ada Abraham, dia sudah ada. Nah, itulah yang untuk membuktikan bahwa dia pada dasarnya itu adalah Allah, yang datang sebagai manusia. Makanya kita percaya dua-duanya, Pak De. Makasih. Ya, mantap. Jadi Pastor Rodi, saya mau tanyakan dulu ke ahli Alkitabiah. Karena Boleh, ini kan boleh, ahli, silakan. ya, ahli berarti kan profesor ini. Jadi, Saya izin ambil minum dulu ya. Bentar. iya ya. Oke, siap. Wih, sampai kehausan Saya dia mau Pak tanya De. dulu ke Pak De, Iya, silakan. bahwa Allah dengan Tuhan ini itu satu pribadi ataukah dua pribadi? Pak De, Waru. Ya, saya mau tanya, Allah dengan Tuhan itu satu pribadi ataukah dua pribadi? Semua pertanyaanmu nanti saya jawab. Tidak, jawab dulu biar saya jelaskan nanti. Jawab dulu. Tidak, Dos. Diskusi sama beliau, kalian bertanya, beliau itu sambil catat. Nanti beliau punya waktu, gitu, baru iya. beliau jelaskan. Jadi, begitu. ya, Jadi kan ya. Tuhan dengan Allah ini kan dua pribadi, tetapi satu hakikat. Seperti itu.
Jadi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa oleh Pak Freddy bahwa barang siapa telah melihatku maka dia telah melihat Bapakku di surga, yaitu Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa tadi Pak Ade sampaikan ayat-ayat itu memang sudah betul, tetapi penafsiran saudara itu sesat seperti itu sangat sesat. Jadi saya rasa percuma Bapak dengan berkata-kata dengan kata-kata yang tinggi tetapi kosong itu menurut, sehingga ini nanti akhirnya tema yang dibuat oleh Pastor Lodi ini oten bingung dengan Bibel, yaitu seperti Pade seperti itu. Itu contoh, itu yang kedua. Yang berikut gini, saya bisa tanya langsung ke Pak Lodi nggak? Lanjut dulu, ada narasumber saya Pak Dehe, silakan sama Pak Dehe. Gitu. Iya, jadi saya hanya melengkapi saja, kebetulan Pak Freddy juga kan seorang pendeta. Jadi saya ini kan cuma jemaat yang ya bisa mengerti lah. Kami pada prinsipnya kami mengerti tentang konsep Tritunggal, sehingga kami paham betul. Jadi setelah mendengar penjelasan ini kami paham. Tidak perlu harus mau menjelaskan detail seperti yang Pak Freddy tadi sampaikan itu. Kami menurut Abang Loding kan bingung seperti itu. Kalau kami paham seperti itu. Oke, sudah. Biarkan Pak Dehe tanggapi ya. Duduk manis dengar, silakan. Lanjut Pak Dehe. Ya, Pak Loding ini dados apa ini? Dados apa pendeta kah? Apa pastor juga dia? Dia jemaat. Dia sekolah minggu. Jemaat kan dosa namanya. Masih sekolah minggu, pantas masih sesat. Iyo. Haleluya, terpujilah nama Tuhan di surga. Iya, begini Pak Dados, pantas kamu tidak mengerti karena levelnya baru sekolah minggu ya. Anda mengatakan tadi saya sesat. Terima kasih. Jadi Anda sudah menghina Alkitab Anda sendiri. Sesat pola pikir. Anda telah menghakimi. Jangan Anda potong. Seperti Yesus. Diam dulu. Tadi kau bicara, saya diam ya. Biasakan kalau orang tua bicara, anak-anak diam. Nanti kau bicara, saya diam ya. Ya. Percuma Anda ini belajar di gereja dan mungkin guru-guru sekolah minggumu dan pendetamu sudah sesat. Anda mengatakan saya sesat, tetapi Anda tidak buktikan di mana kesesatan saya. Tetapi saya bisa buktikan Anda sesat. Saya bisa buktikan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 Anda sesat di situ. Kamulah penyesat itu, katanya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus, termasuk kau. Ya, kuajar kau pakai dalil, walaupun saya tidak es campur. Ya, kuhajar kau pakai dalil, dan termasuk para pendetamu yang menyesatkan kau. Kena kau di ayat ini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kenapa? Kabur dia. Kenapa kabur? Oh? Kabur dia. Dia tidak tahan. Kabur? Sisa pendeta. Kabur. Lupa saya ikat tadi. Ini pendeta saya sudah saya ikat nih. Dalam nama Yesus, orang-orang penyesat, pergilah kalian. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Haleluya. Aduh, luar biasa ya. Baru kita menyebutkan Yesus, langsung kabur jin-jinnya. Terima kasih pastor, terima kasih. Jadi di dalam 2 Yohanes ayat 1 pasal 7 itu ditekankan di sana bahwa penyesat itu adalah yang mengaku Yesus sebagai Allah, termasuk Pak Dodi, siapa tadi? Pak Dados. Dos. Pak Dos ini termasuk Pak Dos ini dia adalah antikristus.
Nah, lalu saya tanggapin perkataan Pak Pendeta yang masih di atas bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Tidak bro, kita baca datanya ya. Saya sesuai data. Langit, bumi, dan runtuh, saya tetap percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah Bapa yang ada di surga. Ya, Bapak tadi mengatakan Yesus dan Allah itu sama. Beda, bosku. Mungkin doktrin itu, tetapi saya pakai data. Saya nggak panjang lebar karena saya bukan pendeta yang ingin perpuluhan, ingin persembahan banyak. Enggak. Saya terus terang. Apa yang tercatat di dalam Alkitab, itu yang kubaca. Karena kata Yesus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Saya baca. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, sang firman disampaikan Allah kepada Yesus, dan Yesus telah menyampaikan kepada seluruh manusia yang ketemu dengan dia. Bukan Allah sama dengan Yesus, beda bosku. Kita harus bisa bedakan. Makanya dia menjelaskan di ayat 8 ini bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Enggak mungkin dia mengatakan Pak Dehe menyampaikan firman kepada Pak Dehe, dan Pak Dehe telah menyampaikan kepada Pak Pastor Loding. Dan Yesus sendiri mengatakan Allah itu tidak terlihat. Yesus pun mengakui, tetapi kenapa kita oten-oten ini ngeyel, longor, bahlul, tidak percaya perkataan Yesus. Yesus itu manusia, disunat, makan, berak, haus. Dan ketika dia meninggal dikatakan, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, demikianlah, nanti kita teruskan lagi. Silakan. Silakan Pak Pendeta Ferdi. Bubuk. Semangat, semangat. Nah, ini tantangan Anda dapat kan? Silakan. Baik, makasih ya. Nah, saya mau klarifikasi sedikit ya tentang Yohanes 1 ayat 2 Yohanes 1 ya ayat 7. Nah, itu kami juga mengakui. Karena kalau kita tidak mengakui, dikatakan seperti yang tadi bilang kan, penyesat dan antikristus. Nah, kita percaya Yesus datang sebagai manusia. Makanya waktu disalib, kita percaya dia itu sebagai manusia yang digelari sebagai anak Allah. Nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia dikatakan utusan, guru, nabi, bahkan hamba Tuhan. Tuh. Nah, masalahnya itu Pak Ade mengabaikan. Padahal saya udah tunjukkan ayat-ayat yang mengatakan dia itu Allah, yang pernah datang sebagai manusia. Bahkan dalam perkataan Yesus sendiri dia mengatakan dia yang maha kuasa. Makanya saya katakan Yesus bicara nama. Pak Ade kan mengatakan Allah Bapa itu adalah Allah, Yesus utusan. Nah itu betul. Tetapi Allah Bapa itu punya nama. Nah, makanya saya bilang Yesus bicara nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar-gelar Allah. Itu yang membedakan. Jadi kalau waktu di dunia sepenuhnya manusia, makanya kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus, kalau bicara Yesus ya, bicara nama. Karena Allah Bapa itu punya nama. Di perjanjian lama memang nggak dikatakan nama Yesus. Kenapa? Karena nama Allah itu belum dinyatakan. Itu Musa pernah menanyakan nama Allah itu. Kalau kita buka di Keluaran 3, ayat 13 dan 14, Musa menanyakan nama Allah itu dan Allah menjawab apa? Aku adalah aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Artinya namanya belum dinyatakan. Makanya di Yohanes 17
ketika Yesus bilang mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus diutus, di ayat 6, 11 dan 12 dia memperkenalkan nama Bapa itu atau nama Allah itu. Nah, di situ nama Allah siapa? Yesus. Makanya kenapa Yesus dikatakan nama di atas segala nama? Karena nama itu yang berkuasa. Makanya kalau Pak De baca di sebelum dia naik ke surga, kan Yesus berpesan kan yang Pak De bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah, kalau Pak De baca di itu kan perintah amanat agung kepada murid-murid. Nah, kalau Pak De baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Petrus melakukan pembaptisan dalam nama siapa untuk pengampunan dosa? Dalam nama Yesus. Nah, kenapa dia lakukan itu dalam nama Yesus? Karena dia udah diajarkan oleh Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara apa? Gelar. Nah, dia bilang katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa namanya siapa? Anak Allah itu namanya siapa? Dan Roh Kudus diutus nama siapa? Makanya Petrus membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Petrus membaptis di dalam nama Yesus karena dia tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus penekanan pada satu nama. Namanya siapa? Yesus. Itu. Jadi yang saya maksud Allah Bapa itu ada punya nama, Pak De. Makanya kenapa kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena pada dasarnya dia itu adalah Allah. Itu. Seperti itu. Dan itu banyak ayat-ayatnya menunjukkan. Ya, terima kasih Pastor Loding, Pak Ade. Iya, sekali lagi saya katakan, Pak. Semua kita baca dari Matius sampai Wahyu, tetap Yesus adalah utusan Allah. Dia berbicara, tetapi manusia berbicara seperti Paulus di suratnya dari Roma sampai seterusnya. Dia yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu adalah kesaksian dia, bukan perkataan Yesus. Saya itu hanya percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi-nabi, rasul sesudah Yesus. Ya, saya bawa data sekali lagi kepada Bapak. Mungkin kalau Bapak membantah dan membantah terus nanti, membantah berarti itulah kita orang Kristen selalu membantah kitab kita sendiri. Saya bawa data sekali lagi, satu lagi, Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Dikatakan Yesus di sana, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Satu pengajaran mereka. Kenapa satu pengajaran? Apa yang disampaikan Yahweh kepada Yesus, apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus, Yesus menyampaikannya sesuai tadi Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Makanya Yesus mengatakan, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Itu Yesus loh menyuruh itu. Di dalam Yohanes 10 ayat 37. Yesus menyuruh kita, jika bukan Bapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepada Yesus. Makanya dia mengatakan di bawahnya ayat ketiga 48, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu mau percaya kepadaku,
Percayalah akan pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya satu pengajaran mereka sesuai dengan Yohanes 17 ayat 8 tadi. Baik. Udah atau Pak? Oh. Lanjut. Oh ya. Saya tidak mau panjang-panjang lebar, nanti jemaat tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, Pak De kan angka di 17. Itu saya aminkan, Pak De. Saya sangat percaya ayat itu. Tetapi ada satu kurang yang Pak De tidak sampaikan. Apa Pak De mungkin lupa atau memang Pak De nggak sampaikan, kita buktikan ya. Saya balik kamera. Nah, ini kan masih bicara di Yohanes 17. Ya, kok saya tutup kamera, sorry. Ini nggak bisa balik kamera ya. Ya udah, saya baca aja ya ayatnya. Nah, Pak Ade kan dari tadi bicara tentang Allah Bapa. Nah, Yesus telah memperkenalkan Allah Bapa itu. Makanya di ayat 11, kalau Pak Ade baca, dia bilang begini, dan aku tidak ada lagi dalam dunia. Ini kan perkataan Yesus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Nah, dijelaskan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Jelaskan lagi, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa itu siapa? Yesus. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Yang Pak De bilang semua itu, saya nggak pernah nolak. Saya bilang amin. Cuma masalahnya, ini setengah kebenaran. Pak De cuma mengakui Yesus sebagai manusia. Padahal nama Bapa itu siapa namanya? Yesus. Makanya saya bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar. Yesus bicara nama. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Makanya kenapa dia berani mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dan di Wahyu tadi yang aku bilang, 1 ayat 8, dia bilang, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Itu perkataan Yesus. Untuk membuktikan pada dasarnya dia itu adalah Allah. Makanya itu Allah Bapa itu bicara gelar, Pak De. Tapi itu punya nama, namanya Yesus. Gitu. Ya, silakan. Sekali lagi saya bantah pakai perkataan Yesus. Yesus mengatakan di Yohanes 5:36. Yesus mengatakan utusan lagi dia di sana. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya melaksanakannya pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Berikutnya, Bapa yang mengutus aku. Dia jelaskan lagi, Bapa yang mengutus aku. Ayat 37-nya, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Haleluya, haleluya. Semua sudah terbantahkan di sini, kata Yesus. Ya, semua sudah gugur semua. Kalau di pengadilan dia sudah bebas. Terbantahkan semua. Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 36-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya,
rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Semua terbantahkan karena Yesus, kita lihat Yesus, orang-orang sezaman Yesus melihat Yesus. Bahkan Yesus disunat, bahkan Yesus makan, bahkan Yesus ke pasar. Sudah terbantahkan semua ini. Silakan dibantah lagi kata Yesus. Silakan. Baik, terima kasih. Kan saya tadi udah jelaskan ya Pak Ade ya. Saya mengaminkan semua ayat itu. Saya percaya Yesus dikatakan utusan dalam keadaan dia sebagai manusia. Makanya saya bilang yang membedakan itu gelar-gelarnya. Nah, Allah Bapa ini punya nama. Namanya Yesus. Yang saya sudah tunjukkan. Allah itu punya nama. Sebentar, Namanya saya potong. Dari tadi Bapak mengatakan Yesus adalah Allah. Coba berikan datanya, karena dari tadi belum ada data. Silakan Pak. itu yang dia perkenalkan. Nama Bapa itu siapa? Yesus kan. Terus di Wahyu 1 ayat 8, dia bilang dia yang maha kuasa. Nah, untuk membuktikan bahwa Allah itu pernah datang sebagai manusia, di Roma 9 ayat 5, itu data-data Pak. Di Roma 9, bahkan Yesus menegaskan di Yohanes 8 ayat 23-24. Yesus menegaskan itu. Perkataannya keras. Dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu udah perkataan keras. Dia membuktikan. Nah, dia juga datang sebagai manusia. Seperti yang Pak De bilang, kita percaya. Dalam keadaan sebagai manusia, dia dikatakan utusan. Itu ada ayat-ayatnya, Pak De kasih. Nabi, apalagi guru, bahkan lebih ekstrim dikatakan Yesus hamba Tuhan. Itu kita percaya juga. Nah, itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Nah, Bapa inilah yang gelar-gelar Allah, itu namanya Yesus juga. Makanya yang saya katakan, yang membedakan gelar-gelarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi punya satu nama, Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk membuktikan yang datang sebagai manusia itu pada dasarnya adalah Tuhan, yaitu ayat di Roma 9 ayat 5. Di Yohanes 1 ayat 10. Ia telah datang ke dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nah, itu membuktikan. Dan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Yang ada, artinya sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Yang pernah ada, artinya yang pernah datang sebagai manusia. Dan yang akan datang, yang pada hari kiamat, yang datang sebagai hakim. Untuk menghakimi kita yang masuk surga dan neraka. Itu. Ya, makasih Pak De. Pastor Lodin. Ya, saya tidak percaya dengan data yang Bapak bawa karena bukan perkataan Yesus. Ya, wahyu itu baru muncul setelah Yesus tidak ada di dunia. Yesus sudah naik, terangkat ke langit. Saya tidak percaya. Saya itu percaya yang pasti-pasti. Dan Anda mengatakan Roma 9 ayat 8. Itu adalah perkataan Paulus, Bapak. Paulus, saya tidak percaya sama Paulus karena Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat. Efesus 2:15. Segala firman Tuhan, dengan matinya Yesus sebagai manusia, segala firman Tuhan dan ketentuannya telah batal. Mana ada batal hukum Taurat? Tetapi kata Yesus di Matius 5:17, datang untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Bertolak belakang dengan Paulus. Makanya Bapak bawa Roma, saya tidak percaya Roma itu. Karena suratnya saudaraku Paulus. Paulus adalah sama dengan kita. Dia menyampaikan suratnya kepada Roma, jemaat Roma, sama seperti Pak Dehe
menyampaikan surat kepada jemaat di Pulau Nias. Itu adalah perkataanku, bukan perkataan Allah atau perkataan Yesus. Saya ingatkan lagi, Yohanes 2 ayat 1, 2 Yohanes ayat 1, 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia termasuk Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Saya takutnya yang tidak percaya bahwa Yesus manusia ini adalah penyesat. Saya takutnya. Karena ini Yohanes yang menyampaikan, ya, bukan saya. Saya tidak pernah menyampaikan itu, tapi saya baca dalilnya dari 2 Yohanes ayat 1 pasal 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Siapakah mereka? Yaitu yang menuhankan Yesus. Padahal Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah utusan, dia adalah kepercayaan Bapa, dia adalah hamba, dia adalah guru. Dia tidak pernah jadi Allah. Tetapi manusia yang menuhankan dia, manusia yang memberi gelarnya Allah. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada perkataan Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada, dari Matius sampai Wahyu tidak ada itu. Tetapi dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus, karena satu aliran, satu ajaran. Makanya ada Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka. Lalu difitnahlah Yesus, dikatakan, oh, Yesus adalah Allah. Enggak mungkin. Mustahil Allah masuk ke dalam perut. Mustahil. Ngapain dia ke dalam perut perempuan lagi? Aduh, masuk dia ke rahim, keluar. Masuk ke dalam rahim perempuan, keluar lagi dia. Mustahil. Silakan lanjut. Baik, terima kasih. Kenapa tadi saya senyum ketawa? Maaf ya Pak Ade, karena statement Pak Ade mengatakan, saya ini Alkitabiah. Saya membuktikan semua di Alkitaban. Dan ternyata Pak Ade bukan Alkitabiah. Buktinya Pak Ade menolak kitab-kitab yang ada di Alkitab. Seperti Paulus. Nah itu kan Alkitab. Nah, terus yang saya jelaskan, saya tidak pernah menolak ketika Yesus dikatakan sebagai utusan, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Saya percaya, amin. Artinya dia sebagai manusia, saya tidak pernah menolak. Yang menjadi permasalahannya kan cuma saya bilang, Pak Ade cuma mengajarkan setengah kebenaran. Pak Ade mengabaikan ayat-ayat yang lain. Kalau Pak Ade mengatakan Pak Ade secara Alkitabiah, harus semua ayat. Makanya waktu Pak Ade mengatakan Yesus sebagai manusia, saya nggak pernah menolak itu. Saya aminkan semua. Cuma masalahnya itu setengah kebenaran. Dan membuktikan, saya udah buktikan. Yesus dia mengatakan maha kuasa. Bahkan saya udah buktikan di Yohanes 8 ayat 23-24. Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu dijelaskan di Yohanes 14. Dan Yesus sendiri yang mengatakan. Terus di mana? Yohanes 1. Nah, itu belum di surat Paulus. Nah, di surat Paulus ada lagi. Di Roma 9. Allah yang datang sebagai manusia. Nah, itu ayat-ayat. Makanya saya bilang, kalau Pak Ade mau tunjukkan ayat-ayat yang mengatakan Yesus utusan, nabi, itu nggak bertentangan dengan saya. Saya aminkan semua yang Pak Ade tunjukkan ayat-ayat itu. Cuma kan permasalahannya, Allah yang datang sebagai manusia kan. Makanya saya bilang, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bicara gelar. Allah Bapa itu punya nama. Dan Yesus sendiri
telah memperkenalkan. Di Yohanes 17 ayat 3 dia bilang begini kan, untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau harus mengenal, kita harus mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya aminkan. Tetapi Yesus nggak berhenti sampai di situ. Ketika dia mengajak supaya kita mengenal Allah yang benar, dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Nah, itu tadi ayat-ayat yang saya tunjukkan. Di Yohanes 17 ayat 6, ayat 11 dan 12. Dia memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Dengan tujuan apa? Supaya kita nggak salah kaprah menyembah. Supaya kita mengenal siapa yang kita sembah. Itu Pak De. Terima kasih. Iya. Aneh juga ini. Kenapa saya katakan aneh? Masa dipercaya manusia daripada perkataan Yesus. Saya punya data bahwa Paulus datang membatalkan hukum Taurat, ya. Efesus 2:15. Lalu pertanyaannya, kapan Allah berfirman kepada Paulus, jikalau Yesus meninggal sebagai manusia, maka hukum Taurat dan segala perintahnya batal. Tentu sampai langit pun runtuh dan hancur semua dunia ini, kiamat tidak pernah ada perkataan Allah kepada Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan di Efesus 2:15 itu. Tidak ada seorang pun pendeta yang bisa membuktikan bahwa apakah Allah berfirman kepada Paulus. Tidak ada. Tidak ada seorang pun pendeta di kolong langit ini. Saya jamin ini. Karena ketika Yesus terangkat di surga sudah 70 tahun lebih baru muncul Paulus ini. Lalu sekonyol-konyolnya dia mengatakan bahwa aku sudah ketemu Yesus. Lalu dia mengatakan lagi dengan matinya Yesus sebagai manusia batal hukum Taurat. Aneh. Kalau batal hukum Taurat berarti hukum perzinahan semua, pencuri segala macam tidak ada. Tetapi kenapa hukum perpuluhan masih ada? Nah, itu adalah pertanyaan yang luar biasa nanti. Bapak tidak bisa menjawab hukum Taurat itu mana yang batal karena tidak dijelaskan mana yang batal. Kedua, kalau saya ikuti narasi Bapak bahwa Yesus adalah Allah, ngaco dunia ini. Kenapa saya bilang ngaco? Tidak mungkin Pak Dehe berdoa kepada Pak Dehe. Mustahil Pak Dehe berdoa kepada Pak Dehe. Waduh, orang gila dong. Nanti saya kasih datanya. Pastor Loading berdoa kepada Pastor Loading. Walah, gimana caranya? Nah, kita baca Lukas 6 pasal 12. Saya sesuai data saja, saya tidak mau banyak cakap-cakap tetapi tidak ada data. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman itu berdoa kepada Allah. Kalau Yesus Allah, kenapa berdoa kepada Allah Yesus? Yesus berdoa kepada Yesus, aneh. Allah berdoa kepada Allah, aneh. Pak Dehe berdoa kepada Pak Dehe, luar biasa, haleluya, aduh. Jadi, saya sudah membaca Alkitab ini dan tetap juga baik bahasanya selalu begitu. Allah, Yesus berdoa kepada Allah. Nah, saya kasih di layar
Aduh, kurang ngerti nih. HP yang satu saya pakai nih. Nantilah, saya nggak paham HP ini. Ya, artinya nanti siapa yang baca Lukas 6 pasal 12. Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus Allah, kenapa dia berdoa kepadanya? Makanya ada Allah dan ada Yesus. Yesus adalah utusan. Yesus adalah anak Allah. Makanya dikatakan tadi, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Bukan Allah mengaruniakan Allah, berarti banyak Allahnya. Ya, begitu saya bantah Pak ya. Saya tidak mau tergila-gila meyakinkan orang bahwa Yesus Allah, tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan utusan Allah, dan dia juga berdoa kepada Allah. Nanti saya kasih datanya lagi lebih lanjut. Silakan. Baik, Silakan Pak. terima kasih. Nah, berarti Pak De nggak nyimak ya kalau saya katakan kan di dunia dia sebagai manusia, bukan sebagai alam. Nah, makanya kalau katakan Allah berdoa kepada Allah, salah. Yang benar, anak Allah berdoa kepada Bapa. Itu yang benar. Nah, Bapa itu namanya siapa, anak itu namanya siapa. Itu ya, jadi yang membedakan itu gelar-gelarnya Pak De. Ketika Yesus datang sebagai manusia, dikatakan anak Allah kan, dikatakan juga Mesias, bahkan juru selamat, anak manusia. Nah, dalam keadaan dia sebagai manusia, itu dia digelar sebagai utusan, yang pada bilang, nabi, guru, bahkan hamba Tuhan. Nah, kalau pertanyaan dia berdoa di Getsemani, itu anak berdoa kepada Bapa. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, tentang hari kiamat, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa yang anak Allah ini adalah manusia. Itu makanya kenapa kita katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus bicara nama. Nama Bapa itu siapa, nama anak itu siapa. Itu yang membedakan gelar-gelarnya. Jadi yang Bapak ditunjukkan ayat-ayat itu saya nggak pernah menolak. Itu saya aminkan yang menunjukkan Yesus sebagai manusia, Yesus utusan, dia nabi, itu betul. Nah, cuma yang saya tangkap dari tadi ini, berarti Babe kurang tangkap maksud saya tadi mengatakan bahwa yang di dunia itu sebagai manusia, anak Allah itu. Makanya anak Allah itu berdoa kepada Bapa. Tetapi kan itu bicara gelar. Tetapi Allah dan anak Allah, Roh Kudus itu punya nama. Satu nama. Namanya siapa? Yesus. Nah, dan untuk membuktikan bahwa yang datang sebagai manusia pada dasarnya dia adalah Allah, ada ayat-ayatnya seperti yang saya katakan tadi. Di Yohanes 1 ayat 10, di mana lagi? Roma 9 ayat 5, bahkan Yesus mengatakan sendiri di Yohanes 8 ayat 23 dan 24, bahkan di mana lagi? Wahyu 1 ayat 8. Itu untuk menegaskan bahwa pada dasarnya dia itu adalah Allah. Cuma datang ke dunia sebagai manusia digelari anak Allah. Makanya anak itu berdoa kepada Bapa, dan anak Allah itu sepenuhnya manusia. Gitu. Nah, sekarang kita ke Paulus ya. Paulus, kenapa dia mengatakan membatalkan? Karena ada dasarnya, Pak. Kan Paulus ini kalau kita lihat perjalanannya, dia ke Damsyik, dia kan diceritakan situ dia bertemu dengan Yesus. Nah, kenapa kita percaya itu, Pak? Karena ada ayat lain yang menguatkan itu. Nih kita lihat ya di Kisah Para Rasul ya. Nah, saya kan pakai dalil nih. Kita lihat perjalanan Paulus ya. Dikatakan begini. Nah, ini di Kisah Para Rasul berapa ini? 9 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar kan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Nah, kenapa saya katakan ini kuat? Ini benar, karena ada ayat lain yang mendukung pada. Dan ayat itu menceritakan apa? Kita lihat ya. Kalau kita baca terus, nah di sini nih. Di ayat yang ke-10 dari Kisah para Rasul 9 ayat 10 dikatakan begini. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa saya katakan itu perkuat? Karena dari murid-murid Yesus yang lain, datang Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa dia memang memilih siapa? Saulus itu. Nah, kalau cuma dari pernyataan Saulus dan tidak ada konfirmasi dari ayat-ayat yang lain, dari murid-murid yang lain, nah itu bisa dikatakan bisa jadi betul Pak dia bilang. Bisa jadi dia rasul palsu. Tapi kan ada yang kuat. Dan buktinya lebih kuat lagi, dia tinggal bersama mereka, bahkan dia sepelayanan dengan siapa? Yakobus, dengan Petrus, dan murid-murid yang lain. Nah itu yang menguatkan. Nah ketika Paulus membatalkan, kenapa? Karena dia kan mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu ada dalilnya Pak. Dan saya percaya Paulus pun ini dididik oleh murid-murid Yesus. Karena bukti dia mengatakan membatalkan, itu ada data. Datanya di mana? Kita lihat di Matius 12 kalau nggak salah. Matius 12. Wah iya, benar. Matius 12 ayat 1. Di situ dikatakan, murid-murid mementing gandum pada hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat kan itu hari yang kudus buat orang Israel. Dan hari Sabat itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk bekerja. Nah, Yesus dan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat itu. Dan ketika orang-orang Farisi menegur dia, apa dia bilang kalau kita baca ayat terakhir? Sebab apa? Tuhan adalah atas hari Sabat. Nah, kenapa dikatakan membatalkan? Kan dia melanggar kan itu, membatalkan kan? Makanya Paulus mencatat itu. Bukan berarti nggak ada data Paulus mencatat. Seperti itu. Pak De, makasih. Haleluya, haleluya, luar biasa ngarang Bapak ini. Ya, luar biasa demi membela Paulus, Anda bahkan tidak mendengar lagi perkataan Yesus. Aduh, betapa hancurnya dunia ini. Ya, saya katakan tidak ada Yesus membatalkan hukum Taurat. Bapak mengatakan tadi, Paulus mencatat bahwa murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat. Matius 12, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka,
Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Paulus tidak pernah melihat perkataan Yesus ini, tidak pernah dia dengar. Paulus itu mengatakan bahwa segala hukum Taurat, nih ya, saya baca Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuan berarti semua. Hukum Taurat 613 semua sudah batal. Dan kapan Allah berfirmannya? Tidak pernah ada. Jadi itu ngaco si Paulus itu. Saya tidak percaya, makanya saya tidak percaya. Saya bawa data Yesus. Matius 5:17. Kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, Pak. Jadi bukan membatalkan, bukan seperti Paulus membatalkan, menggenapi kata Yesus. Bahkan berikutnya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya ketika Paulus mengatakan batal hukum Taurat, maka dia sudah melanggar perkataan Yesus itu. Sudah melanggar perkataan Yesus, sudah melanggar hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Makanya saya heran orang lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Allah. Makanya Paulus mengatakan di mana ini? Saya cari dulu. Ada yang aneh perkataan ini. Saya cari dulu ya. Nanti saya cari nanti. Ada perkataannya Paulus ini lebih hebat. Jadi Paulus ini perkataan Yesus pun orang tidak mau dengar, hanya perkataan Paulus. Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Paulus datang untuk membatalkan. Sementara Allah belum pernah berfirman kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat sesuai yang tertulis di Efesus 2:15 itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, perkataan Yesus dan perkataan Paulus, Pak, itu ada dua-duanya benar. Nah, kenapa saya katakan dua-duanya benar? Memang benar, Yesus datang mengenapi. Makanya dia katakan sudah selesai. Dia tergenapinya semua sampai dia disalib, dia bangkit kan. Nah, Paulus juga mengatakan membatalkan karena ada dalilnya, ada datanya, dan saya percaya selama Petrus hidup dengan murid-murid Yesus yang adalah saksi mata dengan Yesus, mereka pasti menceritakan, karena nggak mungkin Paulus akan menulis sesuatu yang tidak dia ketahui. Buktinya kenapa dia bisa tulis membatalkan? Karena ada dalilnya. Nah, Yesus datang mengenapi, itu betul. Nah, dan mengenai hari kiamat, itu di mana tadi Yohanes 15 ya? Matius 15 ya? Matius 15 kita baca lagi ya, ayat 17 ya, kalau nggak salah. Matius 5 ya. Yesus dan hukum Taurat kan.
Kan dikatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, makanya kenapa masih dipakai? Melainkan untuk menggenapinya. Nah, perhatikan itu kan. Baru dia bilang begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini kan perkataan Yesus sebelum disalib kan. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Nah, pertanyaannya, sudah terjadi belum penggenapan itu? Karena dia datang untuk menggenapinya. Sudah, makanya dia bilang, sebelum semuanya terjadi, harus terjadi dulu penggenapan semuanya itu, baru ditiadakan semua. Itu, waktu dia bilang ini, karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Kalau bisa melakukan semua, maka di ayat 20, maka aku berkata kepadamu, ini kuncinya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar melakukan hukum Taurat, lakukanlah semua perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya dia bilang, jika keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mendingan jangan lakukan. Nah, makanya Yesus datang menggenapi. Kristen tidak bisa melakukan karena tahu itu. Hanya melalui Yesus. Makanya kita percaya ketika Yesus menggenapi itu, bagian kita percaya kepada Yesus karena kita tahu tidak mampu orang untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat berbicara apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, lakukan kesalahan, bisa dirajam, hukum mati, berbuat dosa. Setiap hari itu harus ada pengorbanan. Apa? Hewan dikorbankan. Dan itu Tuhan tahu tidak mampu. Makanya kalau mau melakukan hukum Taurat, lakukan semuanya. Kalau tidak, mendingan jangan. Makanya dia bilang, jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jangan lakukan. Itu. Terima kasih, Pak Den. Sepertinya tetap bertahan Bapak dengan doktrin, tapi saya tetap bertahan kepada pendirianku pengikut Yesus. Ya, ada tertulis Matius 15 ayat 8, kata Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kenapa saya katakan perintah manusia? Paulus mengatakan batal hukum Taurat, manusia, yes, setuju. Paulus mengatakan jika engkau bersunat, Kristus tidak berguna bagimu, setuju mereka. Padahal Allah berjanji kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 10 bahwa setiap laki-laki yang ada di rumah Pak Abraham harus disunat, baik yang dibeli maupun orang asing. Tetapi orang lebih suka melawan firman Tuhan. Lebih senang kalau ditiadakan hukum Taurat, ikut Paulus. Jadi percuma juga kita diskusi panjang lebar, karena Bapak bertahan dengan pengikut Paulus, saya bertahan dengan pendirianku bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, perkataan Yesus dan Allah, itu yang saya ikuti. Jadi bertolak belakang. Karena kata Yesus tadi, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Perintah siapa? Perintah Paulus. Ya, jadi percuma. Ya, demikian dari saya, Pak Pastor Loding. Ya. Pemahaman saya adalah dari Alkitab, apa yang tertulis, apa yang disampaikan Yesus. Kata Yesus adalah menyampaikan firman Tuhan. Itu yang ku ikutin, katanya, pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Itu yang saya ikutin. Tetapi yang lain adalah membatalkan. Yesus tidak pernah mengenal namanya Paulus, makanya Yesus tidak menyinggung dalam buku-bukunya, dalam dia beribadah, dalam dia berpendapat bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa akan ada nanti Paulus, tidak ada. Tetapi saya heran kenapa orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih percaya kepada Paulus daripada Yesus. Iya, betul. Saya bingung ini. Lama-lama saya di TikTok ini, Pak Pastor, banyak yang bertobat jadi mualaf. Karena di gereja dan di mana-mana orang Nias, sudah banyak yang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sudah banyak yang naik di komal saya. Iya, betul. Banyak. Sudah banyak orang Nias, sudah banyak. Karena banyak para hamba Allah, satu yang dibaca, satu yang dikhotbahkan. Dan mereka ingin belajar Alkitab, akhirnya mereka bahkan banyak yang pindah agama. Ada di gereja yang biasa saya ke gereja itu, tetapi persembahan mereka yang tadinya besar, setelah saya goyang mereka dengan mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan, turun 25%. Saya lihat sendiri itu sampai sekarang. Dan gereja itu biasanya rame, sekarang biasanya 90% orang datang ke gereja, sekarang paling 65, 70, 75. Tapi giliran ada perjamuan kudus, bisa kembali normal 90%. Tapi kalau tidak ada perjamuan kudus, turun lagi. Dan itu mereka mengatakan, karena sering saya katakan bahwa di dalam gereja tidak pernah ada Tuhan di gereja. Tidak pernah ada Tuhan di gereja. Gereja itu adalah hanya tempat pertemuan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka bertemu di situ. Dan banyak pendeta di zaman sekarang, oknum pendeta, mereka suka menyindir jemaat. Akhirnya mereka nonton TikTok dan mendengarkan Injil, mendengarkan perkataan Yesus secara benar. Dan akhirnya mereka tidak datang di gereja, Pak Pastor. Luar biasa. Ya. Boleh saya masuk sedikit Pak Dehe ya, yang tadi ketika Pak Ferdi mengatakan, Pak Pendeta Ferdi mengatakan dalam Matius 5:18 kan. Saya sepakat sama Pak Dehe tadi bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Sang Elohim atau Sang Bapa. Ya, itu perjanjian kekal. Nah, tiba-tiba ada datang seorang manusia ini membatalkan perjanjian Tuhan dengan hambanya. Nah, ini harus dipertanyakan. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia itu, Yesus mengatakan dalam Matius 5:18 itu, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Saya tanya sama Pak Ferdi, apakah sekarang semua sudah terjadi apa belum? Sudah. Berarti Yesus sudah datang kedua kali? Belum. Dia kan di ayat. Berarti belum terjadi kan? Kan dia mengatakan dia datang untuk menggenapi seluruh. Nah, dia datang. Begini, sabar, izin sebentar Pak Ferdi. Ini hukum Taurat ini adalah hukum Tuhan. Yesus mengatakan semua sudah terjadi baru hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi, yaitu nanti ketika dia datang kedua kali.
Ini kan kita masih tunggu kedatangannya yang kedua kali. Berarti belum bisa. Tapi, Belum bisa dibatalkan. tapi di ayat Bahkan itu, Yesus sendiri mengatakan apa? Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Tetapi tiba-tiba datang sosok ini yang entah dari mana asal usulnya, dia membatalkan. Yang dimana sunat kulub merubah menjadi sunat hati. Coba Anda tanggapi coba. Baik. Silakan. dia di situ tidak mengatakan dia datang kedua kali. Dia bilang dia akan menggenapi. Nah, menggenapinya apa? Nubuatan tentang dia, para nabi itu, yang untuk menubuatan tentang juru selamat itu. Makanya kenapa di salib dia mengatakan sudah selesai? Karena dia udah datang menggenapi itu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa di salib dia mengatakan sudah selesai, tetapi di Yohanes dia mengatakan masih banyak yang ini aku sampaikan, tetapi waktuku sudah tidak. Iya, Bertentangan tidak? itu di salib. Kan kita bicara tentang di salib. Ketika di salib dia mengatakan sudah selesai. Yaitu apa? Pengenapan itu, dia datang menggenapi itu. Sudah Maksudnya sudah selesai itu penyiksaan kepada dia, bukan hukum Taurat yang selesai, karena dia masih datang kedua kali. Makanya di dalam kisah para sabar, makanya di dalam kisah para rasul itu kan ketika Yesus terangkat kan mereka mengatakan apa? Wahai orang-orang Nazaret, kenapa engkau melihat Yesus yang terangkat ini akan turun yang kedua kali seperti yang dia terangkat ini kan? Sekarang buat apa dia turun kalau hukum Taurat sudah kalian batalkan? bukan batal. Terus dia mau turun pakai hukum apa? Hukum Paulus? Kan Baik, tidak mungkin. saya jawab ya. Coba. Oke. Karena dia mengatakan itu sudah selesai, nubuatan tentang penggenapan dia. Dulu makanya kan kenapa orang Israel pada waktu itu membakar korban bakaran. Nah, ketika dia telah menggenapi itu, nggak perlu lagi untuk mengadakan korban bakar-bakaran itu. Karena digenapi dengan Yesus Terus yang datang di sebagai. Matius 5:18 ini bagaimana? Nah, itu penggenapan di situ. Makanya dia katakan sudah selesai. Untuk datang Sebelum semua terjadi. Iya. Sebelum semuanya terjadi. Nah, yang kedatangan kedua kali sudah terjadi apa belum? Belum. Ya sudah, berarti waspada dengan Paulus. Tapi kan dia ayat itu, dia menggenapi yang tentang kedatangannya itu untuk menggenapi hukum Taurat itu. Makanya dia katakan sudah selesai. Itu. Nah, dia katakan sebelum semua terjadi, karena kan itu dia belum disalib. Belum terjadi. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana tanggapan Anda dengan ini? Coba Anda buka di dalam apa? Coba Anda buka di dalam Yohanes 16 nomor 12. Coba Anda mengatakan ketika di salib itu dia mengatakan sudah selesai kan? Coba bagaimana tanggapan Anda dengan ini? Masa Yohanes firman Tuhan bertabrakan? 16 ayat. 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap daging roti, melainkan terhadap Yohanes. Yohanes 16 nomor 12. Salah, ini Matius. Yohanes ya. Masih Nah, kan banyak Anda gugup hal kan? yang harus. Baik, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu. Nah, masih banyak hal yang ingin aku katakan tetapi kamu belum bisa terus kenapa dia mengatakan sudah selesai? Tapi di sini masih banyak. Nah, dia mengatakan Nah, ini. masih banyak itulah nanti yang dia datang kedua kali, yaitu penghakiman menurut versi Kristen. Kan? Enggak seperti itu. Begitu. Ini kita masuk menurut versi Kristen ya, bukan menurut versi Baik. Islam ya. Enggak, Nah, sementara iya, sabar. Sementara kalau kita kaitkan dengan Yohanes 5 nomor 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini. Langit dan bumi sudah lenyap apa belum? belum. Belum. Ketika langit dan bumi belum lenyap, maka apa kata dia selanjutnya? Satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sekarang, hukum Taurat masih berlaku atau tidak? Saya tanya sama Pak Pendeta Ferdi. Udah tidak. Udah tidak berlaku, berarti membunuh boleh? Enggak, itu udah masuk di hukum kasih. Oh, sabar. Ini kita berbicara hukum Taurat. Iya. 10 hukum Allah dan hukum Sabar. Taurat. 10 hukum Taurat. Ingat. Ketika di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18, seorang muda kaya datang kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengatakan, kenapa kamu bertanya yang baik, hanya satu yang baik?
Jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah. Maka orang kaya itu bertanya, perintah Allah yang mana? Yang pertama, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan mendurhakai orang tua, jangan memusuhi sesamamu, dan jangan berzina. Ketika Anda mengatakan bahwa hukum Taurat ini telah dibatalkan, ini kan hukum Taurat kan? Ya. Membunuh hukum Taurat atau tidak? Ya, Membunuh hukum Taurat atau tidak? hukum Taurat. Berzina hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat. 10 hukum Allah itu Memusuhi sesama manusia hukum Taurat atau tidak? hukum Taurat. Mendurhakai orang tua hukum Taurat atau tidak? Hukum Taurat. Mendurhakai orang tua Hukum Taurat. hukum Taurat. Nah, apakah ini dibatalkan? Enggak. Tadi Anda bilang batal. Coba. Nah, sekarang saya jawab ya. Oke. Nah, yang dimaksud dibatalkan, itu kan saya udah jelaskan tadi. Kenapa Paulus menuliskan gitu? Karena ada data, ada dalilnya. Ketika mereka melakukan apa? Memetik gandum di hari Sabat. Dan Yesus dengan murid-muridnya. Nah itu Paulus tahu dari mana? Karena selama dia hidup, ketika dia bertobat, dia berserta dengan murid-murid Yesus. Makanya kami percaya data dari situlah dia dapat dari murid-murid Yesus. Salah, pemikiran Anda salah itu. Nanti ya, habis itu. Wong Paulus di dalam Efesus, Paulus sendiri mengatakan, Efesus 2 nomor berapa? 15 apa 5 itu kan? Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dia telah membatalkan seluruh hukum Taurat berserta ketentuannya kan? Ya makanya saya belum. Benar tidak? Iya, ini kan belum saya jelaskan semua. Oke, silakan. Nah, terus yang dimaksud tadi yang jangan membunuh, jangan berzina kan itu hukum Taurat kan. Nah, itu semua udah termasuk di hukum kasih kalau kita baca di dalam Matius di Markus 12 ayat 20 dari ayat 29 ya. Itu kan kutipan Yesus dari mana? Di Ulangan 4 kan ayat 6. Nah, di situ dia bilang semua itu udah termasuk di situ. Jadi kalau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu udah termasuk di mana? Jangan menyembah patung. Apa? Itu udah termasuk di hukum yang Sabar, pertama. hukum kasih itu menurut Anda bagaimana? Coba Anda terangkan hukum kasih. Hukum kasih Apakah itu hukum kan kasih dengan hukum Taurat itu berbeda? berbedanya itu karena udah masuk di hukum kasih. Kalau hukum Taurat berbicara mata Iya, ganti di mana masuk ke hukum kasih? gigi ganti gigi. Coba. Artinya kalau hukum kasih itu masih ada pengampunan. Nah, kalau bicara hukum Begini, itu kan iya masih saya paham narasi Anda. Ketika di perjanjian lama, maka nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, betul? Betul. Maka datanglah Yesus, dia merubah. Jadi dia mengatakan bahwa kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu kan, ditambah pipi kiri, kasih pipi kanan. Maksud daripada Yesus kasihilah musuhmu itu artinya ketika saudaramu dibunuh, jangan kamu balas membunuh lagi. Tetapi kamu mengasihi dia dengan cara memproses dia sesuai hukum yang berlaku pada zaman itu. Jadi tidak ada lagi pembunuhan. Karena Yesus datang ke dunia itu membawa damai. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Maka Salomo disebut anak Allah. Israel disebut anak Allah. Jadi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Yesus datang, Yesus merubah. Bahwa kasihlah musuhmu itu dalam arti apa? Ketika saudara Anda dibunuh, maka jangan Anda balas membunuh, tetapi Anda memproses sesuai aturan, sesuai hukum yang ada pada zaman itu. Jadi tidak ada pembunuhan lagi. Nah, sehingga baru waktu hari Sabat itu kan orang tidak bisa bekerja. Bagaimana ketika hari Sabat itu tiba-tiba ada orang yang melahirkan? Masa tunggu nanti besok lah. Bisa-bisa mati dalam keadaan melahirkan. Bagaimana ketika hari Sabat itu orang kelaparan? Bisa-bisa orang tidak makan, tidak bisa mencari. Makanya ada narasi mengatakan manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Maksudnya apa? Manusia lebih berharga daripada hari Sabat itu. Karena jangan sampai ada nyawa manusia, misalnya ada kecelakaan di hari Sabat. Ini hari Sabat, tidak boleh kita bergerak. Nanti besok saja. Mati anak orang itu. Wong dia datang mengajarkan ajaran kasih. Jadi sangat tidak logis. Ketika hukum Taurat
Anda kasih masuk dengan hukum kasih, tetapi Anda pilih Baik, mana yang dibatalkan, mana yang tidak dibatalkan. baik, saya jawab Masa ya. kita Islam lebih paham daripada Anda seorang pendeta? Kalau- Mending gereja Anda kasih kontrak sama saya biar saya penginjilan. Siapa tahu saya dapat Fortuner. lanjut. Baik. Kalau pastor bilang kayak gitu, terus masih hukum Taurat itu masih berlaku dalam arti penghukuman kasih tetap berjalan kan, tapi penghukuman masih ada. Nah, pertanyaan saya, kalau seperti itu berarti orang-orang yang berdosa ini kalau masuk gereja terus pelayanan mati di mimbar, karena pada zaman itu ketika orang beribadah ada dosa sedikit pun mati langsung dihajar. Nah, itu yang dikatakan. Kalau Anda berpikiran seperti itu, sabar, kalau Anda berpikiran seperti itu, berarti Anda tidak boleh mati. Makanya Karena saya begini. menjelaskan Coba jelaskan. Makanya saya bilang, kenapa dengan diganti hukum kasih? Artinya kasih karunia masih ada, kesempatan itu masih ada selama kita masih hidup. Beda dengan hukum Taurat zaman dulu. Seperti itu. Makanya nggak gugur yang dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, itu nggak gugur. Dia diganti dengan kasih. Artinya udah nggak lagi bicara mata ganti mata, gigi ganti gigi. Semua. Karena masih diberi kesempatan. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dan itu bukan cuma Tuhan terapkan kepada manusia, tetapi Tuhan sendiri membuktikan. Membuktikan dengan apa? Dia nggak langsung menghukum. Biasa kan kalau bangsa Israel bikin jahat, habis. Buktinya di padang gurun, ketika Tuhan marah, mati semua tuh bangsa Israel, kan dihajar sama dia. Imam-imam yang melayani berdosa, habis semua. Nah, itulah yang saya mau jelaskan seperti itu, Pastor. Iya, karena waktu perjanjian lama mereka pakai hukum Musa, mereka pakai Taurat. Karena orang-orang itu kan nanti dihakimi sesuai zamannya kan. Orang yang hidup di zaman Musa akan dihakimi dengan zaman Musa. Orang yang hidup di zaman Yesus maka akan dihakimi dengan zaman Yesus. Orang yang hidup sekarang maka akan dihakimi dengan kitab yang sekarang ini. Begitu. Jadi maksudnya begini, ketika Anda ini seakan-akan dari tadi saya melihat, saya menyimak itu, Anda lebih membela Paulus daripada Yesus yang Anda kesampingkan. Ini fakta yang harus Anda terima. Iya, sekarang begini, kutanya sama Anda Pak Ferdi. Perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham, perjanjian kekal itu pemahaman Anda bagaimana? Perjanjian yang selama-lamanya apa? Perjanjian yang boleh dibatalkan oleh manusia? Kalau perjanjian dengan Tuhan ya nggak bisa dibatalkan, Abraham. Tidak bisa dibatalkan, makanya itu Yesus kan dia datang ke dunia sehingga dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Bahkan di dalam Matius 5:18 ini kan sudah jelas. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama bumi belum lenyap. Kalau bumi belum lenyap berarti hukum Tuhan itu masih berlaku. Nah, di manakala hukum Tuhan itu tidak berlaku, yaitu bumi harus lenyap karena tidak ada lagi hukum Tuhan. Siapa mau tinggal kalau bumi sudah lenyap? Kesalahan itu karena hukum Taurat itu sebelum di zaman Abraham belum ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada ketika di zamannya Musa. Perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan Abraham adalah dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan menjadi suatu bangsa. Dan salah satu perjanjian sunat itu perjanjian kekal atau tidak? Itu perjanjian Abraham dengan Allah. Iya, kekal atau tidak? Itu kekal buat keturunannya. Iya, sampai keturunannya kan? Iya. Yesus keturunan Abraham atau tidak? Iya. Ya sudah, kenapa Anda bilang? Iya. Nah, sekarang begini, coba Anda simpel. Coba Anda simpel. Dari 10 hukum Taurat itu mana yang dibatalkan itu? Yang dibatalkan kan Yesus nggak dikatakan dia menggenapi. Nah, saya mengiyakan dua-dua. Nah, kenapa Paulus? Iya, saya mengiyakan. Kenapa Paulus mengatakan membatalkan? Karena pernah ada peristiwa di mana Yesus pernah memetik gandum pada hari Sabat, itu maksud saya. Makanya kenapa ada kata membatalkan gitu. Coba begini, coba Anda baca Efesus 2:15, coba Anda baca, coba kita baca pelan-pelan, coba Anda baca dengan penuh hikmat. Ini penulisan Paulus ya.
Iya, dari tadi kan Anda bela itu, Anda punya apa backingan itu kan? Anda kan bela, Anda punya backingan itu. Kira nggak Coba Anda percaya kita, baca. katanya nggak percaya kita Paulus. Tidak, kita baca. Iya, Baik. memang kita tidak percaya, tetapi untuk melawan Anda kita pakai senjata Anda sendiri. Baik, Gitu. Coba baca. Efesus berapa ini? Efesus 2:15. Efesus 2 ayat 15. Wah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Betul. Coba bagaimana pemahaman Anda dengan segala perintah ini? Dia membatalkan dengan segala perintah. Artinya apa? Menggantinya dengan hukum kasih. Makanya kan dikatakan membatalkan. Mana ada dalil? coba saya kalau saya minta dalilnya mana? Baik, dalilnya nih. Oke, saya Coba. kasih ya. Ayo, sabar ya. Aduh. Nih, kita lihat. Sabar ya. Karena semua itu udah di dalam Yesus. Nih, kita lihat. Di dalam mana ya dia? Oh ya, nih. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Tidak boleh begitu, Pak Pendeta. Nah, Masa ini kita lihat. begini? Ini Seharusnya yang Anda seharusnya Anda lari kepada perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Wong Tadi dia kita- yang batalkan, baru dia yang menyimpulkan sendiri. Ya, kan Paulus yang mengatakan membatalkan, makanya dia Iya, berarti Paulus ini ada sesuatu, ada penyesatan di dia. Soalnya dia membatalkan hukum Taurat, setelah itu dia memberikan satu kesimpulan sendiri. makanya- Seandainya tadi ada kesimpulan dari Yesus, itu tidak masalah kita terima. makanya Karena kesimpulan dari Yesus. di 17 Ada tidak perkataannya? Makanya di Oke, 17 begini saja, simpel saja Pak Pendeta. Kita butuh kejujuran. Tenang saya, jemaat Anda saya sama Pak Deh tidak akan ambil. Tetap Mailaki 3 nomor 10 itu tetap Anda amalkan itu. Kami tidak kore itu. Ya, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Kami tidak sentuh itu. Yang kami butuhkan itu kejujuran. Jangan sampai kita jadi penipuan publik. makanya kan Jujur ya. katakan ini Sabar. Jujur, simpel. Makanya- Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Benar? Iya, kalau bicara Ah, anak Allah Oke. diutus ya, oke. Kalau bilang hukum Taurat itu yang berhak membatalkan itu seharusnya Yesus. Kalau mau dibilang. Karena dia datang dari sang sumber sendiri. Kan? Dia datang dari sang sumber sendiri kan? Nah, ketika Yesus dia datang, apa yang dia katakan itu? Nah, makanya Aku ayat datang 17 bukan untuk meniadakan. Sabar. Katakan, Yesus datang membatalkan. itu Sabar. menuju kepada Yesus. Iya. Ini kita berbicara tentang Yesus. Yesus datang membatalkan hukum Taurat atau tidak? Dia bilang dia menggenapi. Oke, saya tidak tanya menggenapi. Dia datang dia membatalkan atau tidak? Kalau baca di cerita ada dia dia memetik hari Minggu lagi hari Sabat. Mana dia? Kau ini sembarang kau. Itu yang dia memetik gandum. Janganlah begitu Pak Pendeta. Itu yang kita baca tadi. Kan di Matius 12 itu yang kita baca. Dia memetik gandum pada hari Sabat beserta murid-muridnya. Itu apakah ketika dia membentik gandum di hari Sabat itu dia membatalkan hukum Taurat? Karena hukum Taurat berbicara. Berarti yang ini hapus, perkataan Yesus ini hapus. Biar tidak bertabrakan. Tapi kan pastor tanya apakah dia membatalkan. Saya bilang kalau bicara data ada ceritanya tentang dia membatalkan. Tapi kan saya Nah, di mana coba Anda ceritakan, coba kita kaji satu perikop itu biar kita dapat coba. makanya kan kita Di mana tadi dia menggenapi terus minta membatalkan di mana, yaitu Matius 12 ayat 1. Matius 12 berapa? Matius 12 berapa? Coba, ayat coba. 1 dan Coba, Matius. seterusnya. Yang murid-murid memetik pada hari Sabat. Memetik Oke, gandum. Matius berapa? 12 12 baru? ayat 1 dan seterusnya. Oke, ayat 1. Oke, murid-murid memetik gandum. Coba kita kaji itu coba. Di mana saya mau lihat Yesus membatalkan? Kalau ada di ayat sini mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat, saya siap malam ini baptis dengan air mendidih. Dari Sabat itu berbicara nggak boleh melakukan. Pak Pendeta,
Yesus datang itu bukan dia membatalkan, tetapi dia merubah hukum Taurat itu yang dimana dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia menjadikan, dengar dulu, dia menjadikan agar kasihilah musuhmu, karena dia datang mengajarkan ajaran kasih. Arti Iya, dari kasihilah musuhmu itu bukan berarti supaya ketika keluarga kamu dibunuh, kamu jangan balas membunuh. betul. Tetapi kasihilah musuhmu itu proses dia sesuai hukum yang berlaku pada daerah yang tertentu di situ. Itu Bukan saya berarti. setuju. Nah, Saya setuju. itu membatalkan atau bukan? Merubah saja. Tadi kan pastor bilang merubah, itu setuju. Nah, kan tadi pastor tanya, di mana dia Merubah dengan membatalkan itu sama apa beda? Kalau merubah, tetap itu hukum jalan, cuma dirubah. Kalau membatalkan berarti kan hukum itu dibatalkan. Seperti itu. Kalau membatalkan hukum itu tidak berjalan lagi, tetapi kalau merubah hukum itu berjalan atau tidak? Kayak contoh nih, saya kasih contoh kan, polisi tilang. Nah, kalau dikatakan membatalkan, udah nggak ada tilang lagi. Nah, terus itu kan dirubah dengan cara tilang elektrik kan. Nah, itu dikatakan merubah. Beda dengan Berarti masih ada tilangnya tidak? masih ada. Oke, Nah, sekarang coba Anda fokus baik-baik, butuh kejujuran. Membatalkan berarti Membatalkan ada dengan tilang. sabar. Membatalkan dengan merubah itu sama apa beda? Beda. Beda. Kalau membatalkan itu bagaimana dan merubah itu bagaimana? Coba. Itu yang saya kasih analogi tadi. Ketika Iya. tilang manual, nah itu kan masih berlaku tilang manual. Tiba-tiba dirubah dengan tilang elektrik. Oke. Nah itu Oke, Yesus merubah nih. Tapi Berarti tilang Yesus merubah hukum Taurat. Yang gigi ganti gigi, mata ganti mata, dengan jadi ajaran kasih kan? Iya, Yesus merubah nih. itu merubah. Apakah Yesus merubah hukum Taurat itu? Yesus membatalkan hukum Taurat atau tidak? Dia merubah, enggak berjalan terus. Kan Iya, berarti hukum Taurat berjalan kan? Iya, cuma dia rubah dengan hukum kasih yang Oke. bilang. Di dalam Efesus 2:15 tadi itu Paulus merubah atau membatalkan? Baik, makanya kita baca. Dia bilang Tidak, saya tanya. Anda tadi Iya. sudah sepakat. Merubah dan membatalkan itu sesuatu hal yang berbeda. Makanya kan Paulus saya- ini membatalkan apa merubah? makanya kita baca di situ memang agak merubah. Kita lihat ya, Nah, sudah. merubah kepada Coba. siapa? Kepada Yesus yang Paulus. Mana ada hubungan ke Yesus, Pak Pendeta? Anda mau... Baik, kita Astagfirullah. tunjukkan ya. Nah, kita lihat Coba. di Kolose kan dia bilang begini kan. Paulus bilang semuanya ini mana? Dia bilang begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat nih. Di 17 tuh jawabannya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya Kristus telah menggenapi itu. Yesus. Makanya kita nggak fokus lagi ke makanan, apa karena semua udah terfokus kepada Berarti Anda mengikuti perkataan Paulus apa Anda mengikuti perkataan Yesus ini? perkataan Yesus dan Paulus juga mengajarkan tentang Yesus. Dia kan menulis ini buat tentang Oke, Yesus. coba saya butuh Anda punya kejujuran Pak Pendeta ya. Saya butuh Anda ini kan berbicara di publik. Kita kembali ulang. Merubah dan membatalkan itu dua hal yang sama apa dua hal yang berbeda? Berbeda. Oke, berbeda. Tolong Anda jelaskan sama saya, merubah itu hal yang bagaimana dan membatalkan itu hal yang bagaimana, coba. Merubah itu sesuatu hukum yang masih berjalan cuma dirubah. Diubah tadi. caranya, metodenya. Metodenya diubah. Iya. Kan? Contoh analogi Anda tadi kan, biasa polisi nilang di jalan, sekarang berubah menjadi nilang elektronik, tapi nilang itu tetap berjalan. Betul? Nah, ketika kalau membatalkan, berarti nilang itu tidak berjalan lagi karena sudah dibatalkan, betul? Nah, Paulus membatalkan apa merubah? Jujur. Dia mengatakan membatalkan. Membatalkan. Nah, membatalkan itu berarti hukum Taurat jalan atau tidak jalan? Yang dia batalkan, ya itu saya bilang. Dipilih. Kata batal dan merubah beda. Kan sudah jelas tadi kata batal dan merubah beda. Susah, Pan. Merubah itu Susah, Pak Pendeta. Ini yang merubah itu di Kolose. Masuk, Pak De, masuk sedikit coba. Kolose 2 ayat 17. Ayat 16 dan 17 itu yang dia merubah. Sepertinya Pak Pastor bagaimanapun tetap Bapak Pendeta bertahan pada pendiriannya. Tetapi saya
Sabar-sabar. Saya bawa data satu buat kita sebelum saya turun, Pak Pastor. Ya. Apapun perkataan Paulus, saya tidak percaya karena dia adalah manusia biasa sama dengan kita. Ya, Bapak Pendeta mutar-mutar. Tadi analoginya mengatakan bahwa merubah dan membatalkan berbeda, tetapi sebenarnya sama dengan perkataan Yesus, tidak merubah, tetapi perkataan Paulus adalah membatalkan. Nah, di balik itu semua, Pak Pendeta, saya kutip satu ayat Alkitab dari perkataan Yesus sebelum saya turun, Yohanes 5 ayat 24. Ya, kata Yesus di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya, Pak Pendeta, siapapun yang percaya kepada Yesus, yang mengaku bahwa Yesus adalah utusan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya, Yesus adalah utusan, bukan Allah itu sendiri. Ya, Yesus tidak membawa agama Kristen. Saya ingatkan, jadi Yesus membawa ajaran Allah Bapa. Tetapi siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai utusan, maka dia akan diselamatkan. Ya, diselamatkan, bukan percaya kepada Paulus. Paulus tidak akan dikenal sama Yesus dan Allah pun tidak mengenal Paulus. Jadi Kristen juga tidak dikenal oleh Yesus karena nama Kristen adalah mula-mula di Antiokhia. Iya, jadi sejenis ajaran Yesus ini dikatakan di Antiokhia oleh kelompok Paulus adalah Kristen. Baik. Jadi saya ingatkan Pak Pendeta bahwa kata Yesus, ajarilah mereka apa yang telah Dia sampaikan atau Dia perintahkan kepada kita. Marilah kita jujur bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Artinya, ya, betul. Artinya apa yang tertulis itu yang kita sampaikan. Ya, Yesus mengatakan Dia utusan. Yesus mengatakan Dia adalah segala firman yang disampaikan Bapa kepadanya telah sampaikan kepada kita. Kita harus jujur walaupun berat. Ya, seandainya tidak ada Paulus, mungkin kita ini tetap menyembah Allah, sama dengan kita, saudara kita Muslim langsung kepada Allah berdoa. Ya. Tetapi karena sudah datang ajaran dan doktrin Paulus, akhirnya kita berpisah dan mengatakan Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Allah. Tetapi di dalam juga Alkitab tidak pernah ada Yesus mengatakan aku adalah Allah. Cuman kata Yesus, siapa yang telah melihat Bapa, dia telah melihat aku. Karena ajaran Allah, ajaran Bapa, dan ajaran Yesus itu adalah satu ajaran. Ya, demikian dari saya, Pak Pastor, dan juga Pak Pendeta. Karena kalau saya debat terus sama Pak Pendeta, bertahan dia ke doktrin Paulus. Maksud saya, marilah kita buka Alkitab dengan jujur supaya pemahaman dan iman kekristenan kita itu meningkat, bertambah. Begitu.
Ya, terima kasih Pak Pastor sudah izin Siap. naik. Ya. Siap, Pak Dehe. Berhubung Siap. malam juga saya Siap, siap. turun. Ya, Pak Oke, Pendeta. siap Pak Dehe, siap. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Pak De. Iya. Ya, buat penonton semua terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Pak Pastor, sampai jumpa Sama-sama, lain sama. waktu. Siap Pak Dehe, Izin, sampai jumpa Pak. lain waktu, siap. Iya, Oke. salam Terima toleransi. kasih. Selamat malam. Ya.